Halo, bertemu lagi bersama saya Anima. Hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat fisika, besaran, dan pengukurannya. Pertama, kita akan membahas tentang hakikat fisika. Materi yang akan dibahas adalah definisi dari hakikat fisika sendiri. Kemudian, fisika sebagai a body of knowledge, fisika sebagai a way of thinking, dan fisika sebagai a way of investigating. Sekarang, apa itu hakikat fisika? Apakah sama dengan hakikat sains? Mari kita pahami definisi sains terlebih dahulu. Sains adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam melalui kegiatan pengamatan, eksperimen, dan analisis. Kemudian, menurut Colette dan Chiappetta, hakikat sains adalah sama dengan hakikat fisika. Karena itu, sekarang, apa itu fisika sebagai a body of knowledge? Fisika sebagai a body of knowledge atau produk adalah sebuah keumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Berikut, elemen fisika sebagai produk atau a body of knowledge. Berikut juga definisi dari elemen fisika sebagai produk. Sekarang, apa itu fisika sebagai a way of thinking? Fisika sebagai a way of thinking atau proses adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Berikut, elemen fisika sebagai proses atau a way of thinking. Sekarang, apa itu fisika sebagai a way of investigating? Fisika sebagai a way of investigating atau sikap adalah cara pemikiran ilmuwan yang harus memiliki sikap ilmiah yang baik. Berikut, elemen fisika sebagai sikap atau a way of investigating. Kemudian, kita lanjut membahas tentang besaran. Materi yang akan dibahas adalah besaran itu sendiri, satuan, dan dimensi. Sekarang, apa itu besaran? Bagaimana hubungannya dengan satuan dan dimensi? Mari kita pahami definisi besaran terlebih dahulu.
Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dihitung dengan alat ukur. Biasanya, besaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Berikut adalah kegunaan hubungan dari besaran, satuan, dan dimensi. Sekarang, apa itu besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya tidak tersusun atas besaran lain, dan besaran pokok terdiri dari 7 besaran yang berdasarkan dari Satuan Internasional atau SI. Berikut, ketujuh besaran pokok. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan merupakan turunan dari besaran-besaran pokok yang dapat terbentuk dari proses perkalian atau pembagian besaran-besaran pokok. Berikut, contoh besaran turunan, di mana besaran turunan sendiri itu sangatlah banyak sekali. Sekarang, kita lanjut, yaitu satuan. Apa itu satuan? Satuan merupakan suatu ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Satuan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Misalnya, satuan dari besaran panjang adalah meter, bukan jengkal, dan sebagainya. Berikut, satuan baku sesuai dengan besaran pokoknya. Kemudian, apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku merupakan satuan yang tidak ditetapkan secara internasional, melainkan digunakan oleh orang zaman dahulu untuk mengukur, dan di tiap wilayah itu berbeda-beda. Misalnya, kaki, hasta, jengkal, dan lain-lainnya. Sekarang, lanjut, yaitu dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi merupakan cara penulisan suatu besaran yang dapat menunjukkan besaran pokok penyusunnya. Sekarang, bagaimana cara menuliskan dimensi? Terdapat 3 langkah agar dapat mudah menuliskan dimensi suatu besaran sebagai berikut. Berikut, contoh, dimensi pada berbagai besaran. Berikut juga merupakan tabel dari besaran, satuan, dan dimensi sesuai dengan standar Satuan Internasional atau SI. Kita lanjut ke pengukuran. Materi yang akan dibahas adalah pengukuran itu sendiri apa, angka penting, notasi ilmiah, dan ketidakpastian pengukuran. Apa itu pengukuran? Dan bagaimana hubungannya dengan materi yang lain? Mari kita pahami definisi pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran merupakan proses mengukur suatu besaran terhadap satu satuan standar. Biasanya, pengukuran terbagi menjadi 2, yaitu pengukuran tunggal dan berulang. Sekarang, apa itu pengukuran tunggal? Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan sekali, jadi kita hanya mengukur suatu besaran hanya sekali saja. Kemudian, apa itu pengukuran berulang? Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berulang kali, yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat. Berikut contoh alat ukur sesuai besarannya. Sekarang, apa itu angka penting? Angka penting merupakan angka yang didapatkan dari hasil suatu pengukuran. Angka penting sendiri memiliki aturan-aturan yang bertujuan memudahkan
dan menetapkan penulisan hasil pengukuran secara benar. Kalau begitu, bagaimana aturan angka penting? Terdapat 5 aturan angka penting seperti berikut. Sekarang lanjut. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah suatu cara penulisan untuk menyederhanakan bilangan yang sangat kecil atau sangat besar agar bisa dipahami dengan lebih mudah. Format penulisan notasi ilmiah dituliskan dengan A kali 10 pangkat N dengan ketentuan A lebih besar daripada 1 dan kurang dari 10. Misalnya, 7.600 dituliskan menjadi 7,6 kali 10 pangkat 3. Sekarang, apa itu ketidakpastian pengukuran? Ketidakpastian pengukuran merupakan perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Terdapat 2 jenis ketidakpastian, yaitu ketidakpastian mutlak dan relatif. Apa itu ketidakpastian mutlak dan relatif? Ketidakpastian mutlak adalah merupakan suatu nilai yang ditinjau dari skala terkecil pada alat ukurnya, sedangkan ketidakpastian relatif merupakan perbandingan antara ketidakpastian mutlak dengan nilai data pengukuran. Selanjutnya, bagaimana mencari ketidakpastian mutlak dan relatif? Berikut rumus ketidakpastian mutlak dan relatif. Terdapat juga kriteria dalam ketidakpastian relatif. Berikut merupakan keterangan dari rumus ketidakpastian mutlak dan relatif.